Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey semuanya, kembali lagi bersama channel Kelas Terapis, channel orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Baik, untuk semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di sesi 9, di sesi hipnosis khususnya, kita akan membahas masalah sugesti. Oke, ini adalah inti daripada SOP hipnosis. Nah, sugesti dari SOP hipnosis dengan sugesti di SOP hipnoterapi tentunya berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sugesti yang khusus ya untuk sesi hipnosis. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam topik. Yang pertama adalah pre-induction, yang kedua induction, ketiga deepening, deep level test, dan sekarang adalah sugesti. Kita sudah paham yang namanya pre-induction itu apa, dan kita juga sudah tahu yang namanya induction itu apa. Ya, induction adalah sebuah teknik untuk membawa seseorang masuk ke kondisi hipnosis. Ketika seseorang sudah masuk ke kondisi hipnosis, maka langkah berikutnya adalah deepening, yaitu memperdalam kondisi hipnosis seseorang. Deepening juga kita sudah bahas, ada beberapa teknik yang saya berikan, ya, dua teknik yang saya berikan, counting dan lift, ya, turun lift. Yang selanjutnya adalah deep level test, yaitu menguji kedalaman daripada kondisi hipnosis suyet atau klien. Nah, untuk saat ini kita akan membahas masalah sugesti. Tapi yang harus dipahami adalah sugesti yang saya bahas hari ini adalah sugesti untuk SOP hipnosis. Karena sugesti untuk SOP hipnoterapi itu masih berbeda. Akan ada beberapa syarat-syarat ketika Anda pengen melaksanakan sugesti untuk hipnoterapi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah sugesti tentang hipnosis. Nah, apa sih sugesti? Sugesti sebenarnya adalah pesan yang disampaikan oleh pembuat sugesti dan agar bisa diterima oleh orang yang menangkap sugesti tersebut dan dilaksanakannya. Apa contohnya? Mari kita lihat. Sebagai contoh sederhana, sekarang untuk kalian yang menonton video ini, saya minta tersenyum. Oke, saya minta tersenyum buat Anda yang sedang menonton video ini. Tidak perlu orang lain tahu, cukup Anda saja yang tahu bahwa Anda tersenyum. Jika Anda sudah melakukan, itulah sugesti. Jadi, simpelnya seperti itu. Ketika Anda menyuruh seseorang, ketika orang itu mau melaksanakannya, berarti Anda sudah memasukkan sugesti kepada orang tersebut. Nah, apakah sugesti sesimpel itu? Tentu tidak. Tergantung daripada apa yang harus dilaksanakan dan tujuannya untuk apa. Ketika memang tujuannya untuk hipnoterapi, maka sugesti yang akan diberikan bakal ada syarat-syarat tertentu, sehingga sugesti yang diberikan akan tertanam dengan cukup lama dan bahkan mungkin bisa memprogram pikiran seseorang, yang memprogram pikiran terbaru seseorang. Itu yang namanya sugesti. Nah, untuk saat ini apakah ada pertanyaan dari Anda semuanya? Jika ada, nanti silakan tulis di kolom komentar, ya. Kim Kelas Terapis akan membalas komentar satu persatu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ada 4 filter yang harus Anda tembus agar sugesti bisa dijalankan. Ingat sekali lagi, sugesti yang saya berikan ini adalah sugesti untuk SOP hipnosis. Jadi, tujuannya adalah untuk permainan atau state hipnosis. Jadi, goals ketika Anda mempelajari sesi hipnosis, goalsnya adalah Anda bisa menghipnosis seseorang. Maka dari itu, sugesti yang saya berikan hari ini adalah sugesti memang untuk permainan hipnosis. Ya, filter pertama adalah filter keselamatan. Kita ambil contoh sederhana di atas. Anda disuruh senyum dan Anda melakukannya. Sebelum Anda tersenyum, pasti otak Anda akan bertanya-tanya, untuk apa saya tersenyum? Dengan saya tersenyum, apakah membahayakan diri saya? Jika pertanyaan itu terjawab dengan jawaban yang positif, maka otak Anda akan memerintahkan untuk tersenyum. So, ini adalah filter keselamatan. Ingat sekali lagi, seseorang tidak bisa Anda tidak bisa melakukan atau tidak bisa menyuruh seseorang untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada Anda tidak akan bisa menyuruh seseorang, ya, untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Karena apa? Karena seseorang atau setiap manusia mempunyai tameng atau mempunyai filter-filter
Yang pertama adalah filter keselamatan. Jadi ketika Anda nanti bermain tentang hipnosis, state hipnosis, maka sugestinya adalah jangan sampai Anda berbenturan dengan filter keselamatan. Kenapa? Ketika Anda berbenturan dengan filter keselamatan, maka suyet akan menolak. Bisa jadi akan menolak. Oke, itu yang harus dipahami. Jadi bermainlah sewajarnya. Jangan sampai Anda bermain di luar daripada batas normal seseorang. Oke, yang selanjutnya adalah filter moral. Jika tersenyum tidak melanggar moral, maka otak pun akan memerintahkan untuk tersenyum. Jika saya gantikan sugesti pesan itu menjadi Anda buka baju dan berjalan ke depan, pastilah otak Anda akan menganggap ini melanggar moral. Ya, sebagai contoh seperti ini. Anda diperintahkan sama saya untuk membuka baju dan berjalan ke depan atau berjalan keliling lapangan saat ini juga. Pasti Anda akan menolak. Kenapa? Karena moral Anda pasti akan berbenturan. Nah, inilah ketika Anda membuat sugesti harus diperhatikan filter keselamatan dan filter moral yang harus Anda perhatikan. Ya, yang selanjutnya adalah filter benar salah. Jika di dalam memori sudah terinstal kata-kata seperti tersenyum membuat bahagia dan tenang, maka otak akan menganggap ini benar. Dan sekali lagi otak akan memerintahkan untuk tersenyum. Oke, saya ulang sekali lagi. Ketika saya memberikan sugesti kepada Anda, tersenyum, maka filter keselamatan lolos. Kenapa? Tersenyum tidak membahayakan. Filter moral itu lolos. Kenapa? Tidak berbenturan dengan moral. Dan ketiga, filter benar salah ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi tembus atau bisa jadi tidak, tergantung kepada setiap suyet. Ketika dia mengatakan tersenyum membuat saya bahagia, maka filter yang ketiga akan tembus. Dan yang keempat, filter masuk akal. Nah, ketika saya menyuruh Anda tersenyum, pastilah memori otak Anda akan bertanya, maksudnya apa tersenyum? Masuk akal nggak ini ketika saya suruh tersenyum? Oh, ternyata tersenyum itu masih dalam tahap wajar. Ketika Anda menganggap masih dalam tahap wajar, maka filter masuk akal akan tembus. Oke, ini harus dipahami. Jadi, ketika Anda melakukan sugesti, melaksanakan sugesti, memberikan sugesti, maka ingat 4 filter ini. Nah, untuk next berikutnya, nanti setelah beberapa video lagi, saya akan membuatkan langsung urutan dari awal sampai akhir. Kita akan bermain state hipnosis. Bagaimana sih permainan state hipnosis itu? Nah, nanti sugesti ini akan kita kaitkan dengan 4 filter tersebut. Bagaimana Anda bermain hipnosis, hipnosis panggung yang dilakukan seperti Romy Rafael dan segala macamnya. Anda akan bisa melakukan seperti itu dan Anda akan tahu bagaimana cara membuat sugesti yang bisa menembus 4 filter tersebut. Oke? Sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Tim kelas terapis akan membahas setiap pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat bagi Anda, tolong silakan di-share ke yang lainnya sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.